Jambore Nasional Kebangsaan dan Kewirausahaan 2025 yang digelar pimpinan Pusat Gerakan Pemuda PPJP Al-Wasliyah berlangsung mulai 31 Oktober hingga 2 November 2025 di Bumi Perkemahan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, mengusung tema Peran Pemuda Al-Wasliyah, Wujudkan Asta, Cita dan Ketahanan Pangan Menuju Indonesia Emas. Jambore Nasional PPJP Al-Wasliyah 2025 diikuti ratusan kader serta Ketua Gerakan Pemuda Al-Wasliyah dari berbagai provinsi, seperti Sulawesi Tenggara, Nangro Aceh Darussalam, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Banten, dan daerah lainnya. Ini turut hadir Ketua Umum PB Al-Wasliyah Masyuril Kamis, Ketua PW Al-Wasliyah Sumut, Dedi Iskandar Batubara, Ketua Umum PPJP Al-Wasliyah Aminullah Siagian, serta Forkopimda Sumut. Selama berlangsungnya kegiatan ini, berbagai acara digelar mulai dari pemberian materi kebangsaan dan kewirausahaan, pemeriksaan kesehatan gratis, senam bersama hingga acara puncak Malam Api Unggun yang dirangkai dengan pembacaan Ikrar Pemuda Al-Wasliyah untuk bangsa dan umat yang dipimpin Ketua Umum PPJP Al-Wasliyah Aminullah Siagian. Ketua Umum PPJP Al-Wasliyah Aminullah Siagian menyampaikan Jambore Nasional Kebangsaan dan Kewirausahaan ini merupakan momen penting yang harus ditorehkan Gerakan Pemuda Al-Wasliyah untuk menjawab tantangan di masa yang akan datang. Kepada seluruh peserta, laksanakan kegiatan-kegiatan ini selama 2 hari untuk mendapat pendidikan dan pelatihan terhadap kewirausahaan. Dan kami sebagai pimpinan Gerakan Pemuda Al-Wasliyah sudah menyiapkan para instruktur dan pemateri-pemateri yang handal dalam rangka untuk menciptakan Gerakan Pemuda Al-Wasliyah yang siap dan tampil dalam rangka untuk menjawab tantangan zaman ke depan. Dari Medan, tim TV One mengabarkan. SPPG Metro Timur awasi ketat produksi program MBG hingga ke tangan penerima manfaat. Dapur MBG berkomitmen menjaga kualitas, memastikan makanan layak konsumsi. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kecamatan Metro Timur menjawab kekhawatiran sejumlah kemungkinan yang dapat berdampak bagi para penerima manfaat. 2 SPPG di Metro Timur menjadi jantung penyuplai program MBG di pusat kawasan pendidikan Kota Metro. SPPG Metro Timur dan SPPG Tejo Sari II berjanji mengedepankan mutu dengan menjaga keamanan hingga ke tangan penerima manfaat. Hal itu menindaklanjuti regulasi produksi maksimal 2.500 porsi dan sanksi pencabutan izin operasional SPPG yang tidak sesuai SOP. Kalau untuk di Metro Timur ada banyak sekolah, khususnya yang di daerah Tejo Sari seperti SMA 4, SMP 7, SD Nawawi, mulai dari TK, STK, SD sampai MTS-nya seperti itu, Pak. Untuk hari ini total pendistribusian kami itu ada di angka 2.448. Untuk kedepannya kemudian kita akan bertambah seiring berjalannya waktu, karena namanya baru running, pasti juga kita akan mencoba kualitas dan kinerja para relawan. Jadi untuk pertama kita masih di 2.448 ompreng. Untuk kedepannya minggu depan selanjutnya akan bertambah secara bertahap. Program MBG diharapkan tidak menimbulkan masalah dengan memastikan seluruh proses penyiapan MBG memenuhi kelayakan dan standar kesehatan. Pengelola SPPG menyebut faktor keselamatan menjadi prioritas di program makan bergizi gratis. Insya Allah saya akan menjaga dapur ini untuk dalam kondisi selalu dalam kondisi pantauan saya ya, maksudnya dapur ini memang pantauan saya hampir 24 jam, jadi saya yakin kecil kemungkinan bakal hal terjadi seperti itu. Jika terjadinya hal seperti itu, maka saya akan bersanksi adanya penutupan dari SPPG ini. Dari Kota Metro Lampung, Pujiansah, Sony Samanta TV One mengabarkan. Wakil Wali Kota Metro M. Rafiq Adi Pradana mengajukan bantuan mesin ke Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Wakil Wali Kota Metro M. Rafiq Adi Pradana dan anggota DPR RI Riko Menoza menyambangi peternakan penghasil susu kambing Etawa, Telaga Rizki. Aroma khas peternakan dan bunyi kambing Etawa menyambut para tamu penting. Percakapan yang terjadi bukan sekedar terkait hewan ternak, melainkan soal mimpi besar menjadikan Kota Metro sebagai pusat hilirisasi susu Etawa di Lampung. M. Rafiq Adi Pradana berusukan menyisir setiap sudut peternakan di Kelurahan Yosodadi itu.
Di hadapan anggota Komisi 7 DPR RI Riko Menoza, Rafiq membeberkan potensi sekaligus ganjalan utama yang menghambat. Dia bercerita dilema yang membelit industri rumahan. Mereka menguasai teknik pengolahan menjadi bubuk. Namun permintaan retail modern justru mengalir deras ke arah produk susu segar dalam kemasan cair. Kondisi ini membutuhkan lompatan teknologi yang belum bisa dijangkau industri skala rumahan. Sebelumnya, pemerintah daerah telah mengajukan proposal bantuan ke Kementerian Perindustrian namun terganjal efisiensi anggaran nasional. Usaha dengan langkah kolaborasi lintas lembaga ini menunjukkan bahwa pengembangan susu Etawa tidak lagi dipandang sebagai program sektoral, melainkan sebagai bagian dari agenda nasional membangun ekonomi kreatif berbasis potensi daerah. Jadi kami dari pemerintah daerah memang terus mencoba mendukung baik dari segi anggaran maupun dari segi bantuan promosi, bagaimana caranya program produk-produk lokal seperti susu Etawa ini bisa berkembang. Kemarin saya juga memang pada saat audiensi dengan DPR RI, tadi juga dengan Kementerian Ekrab, kami minta bantuan supaya industri-industri seperti ini bisa dibantu. Jadi kalau untuk itu kami kemarin sudah koordinasi dengan beberapa retail. Problemnya itu hanya kita baru bisa menjual susu bubuk. Mereka tuh ngincernya susu cair. Tadi sudah dibahas sama Pak Win, untuk susu cair ini butuh alat tambahan yang memang kemarin itu sudah kami ajukan ke Kemenperin, cuman karena ada efisiensi mungkin tertunda, tapi akan kami coba kejar supaya di 2026 alat itu bisa turun di Kota Metro ini. Dari Kota Metro, Lampung, Pujiansah, Sony Samanta, TV One mengabarkan. Peringatan Hari Puncak Kontrasepsi Sedunia tahun 2025 dipusatkan di Kota Metro Lampung yang dihadiri oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala BKKBN Menduk Bangga atau Kepala BKKBN Dr. Wihaji SAG MPD di lapangan 16C Mulyo Jati Metro Barat. Sebelum kegiatan yang dipusatkan di lapangan 16C Mulyo Jati Metro Barat, Menduk Bangga Kepala BKKBN Dr. Wihaji yang turut didampingi Wali Kota Metro Bambang Imam Santoso, Wakil Gubernur Lampung Jihan, Wakil Wali Kota M. Rafiq Adi Pradana, dan Kapolres Metro AKBP Hangga Utama meninjau Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kecamatan Metro Barat dengan menaiki kendaraan motor. Setelah meninjau dapur SPPG, rombongan menteri dengan menggunakan motor mengunjungi rumah salah satu ibu hamil yang menerima makan bergizi gratis Kecamatan Metro Barat. Setelah itu rombongan meninjau Yayasan Taman Asuh Sayang Anak. Dan setelah itu Menduk Bangga Kepala BKKBN merayakan peringatan Puncak Kontrasepsi Sedunia di lapangan Mulyo Jati. Kota Metro Provinsi Lampung. Kenapa di Metro? Ini yang termasuk bagus, angka harapan hidupnya oke, kemudian KB Pasca Persalinan juara 1 se-Indonesia, ini menjadi percontohan, kemudian IPM-nya juga bagus, karena itu kita adakan kegiatan Hari Kontrasepsi Sedunia di Kota Metro. Intinya adalah memastikan supaya warga negara Indonesia, kita ada program namanya Keluarga Berencana, metodenya kontrasepsi, dan kita prioritaskan bagi pelayanan-pelayanan yang hari ini membutuhkan, khususnya pada desel 1, 2, 3, 4. Yang mandiri silahkan bisa KB mandiri, tapi yang memang membutuhkan nanti kita support, semuanya gratis, alat kontrasepsinya dari kita dalam kerangka menciptakan keluarga yang berkualitas untuk menuju Indonesia Emas 2045. Dengan KB insya Allah mengendalikan, mengatur, dan mampu merencanakan. Karena itu disebut keluarga. Dari Kota Metro, Lampung, Pujiansah, Sony Samanta, TV One mengabarkan. Pemkot Metro Lampung siapkan langkah antisipasi kenakalan pelajar. Pemerintah mengkampanyekan pencegahan remaja terlibat kasus hukum dengan penyuluhan terpadu. Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menyebut penyuluhan hukum terpadu menjadi upaya menekan kenakalan remaja di Kota Metro. Penyuluhan hukum terpadu berkaitan seputar pemenuhan hak dan kepastian hukum bagi setiap masyarakat. Pemerintah mengantisipasi segala bentuk kekerasan termasuk aksi tawuran dan perundungan pelajar. Masyarakat diminta untuk melek hukum mendukung situasi Kamtibnas yang kondusif mengingat sumber daya manusia menjadi investasi di masa mendatang. Penyuluhan terpadu melibatkan unsur Dinas Pendidikan, Kejaksaan, TNI, dan Polri dilakukan sebagai langkah pencegahan anak terlibat kasus hukum. Pemerintah berkomitmen menekan angka kenakalan remaja saat berada di dalam maupun di luar sekolah. Pihak sekolah diminta berperan memberi pemahaman terkait sejumlah aturan dan sanksi yang memiliki konsekuensi hukum bagi pelajar.
Orang tua diminta mengawasi aktivitas anak menyusul 2 rencana aksi tawuran yang digagalkan pihak kepolisian sepanjang Oktober ini. Yang jelas, kejadian tawuran pemuda itu tidak kita inginkan, apalagi di Metro ini kan terkenal sebagai kota pendidikan. Mungkin nanti ke depannya akan kita lebih antisipasi, apalagi terus kaitannya dengan pemuda, mungkin ada pendidikan khusus kaitannya dengan masalah akhlak dan karakter, agar supaya yang kejadian-kejadian lebih itu nggak akan terjadi lagi. Dan alhamdulillah ini kan, kalau kaitannya dengan anak-anak sekolah itu kan mungkin OPD-nya kaitannya dengan dinas pendidikan. Nanti mungkin harus diperkuat. Kan? Kita juga tidak bisa menyalahkan hanya kepala OPD-nya saja, tapi semuanya kan juga terkait. Lebih kepada penanaman kesadaran buat kita semuanya. Ke depan karakter pemuda khususnya di Kota Metro itu kedepatan menjadi pemuda-pemuda yang karakter baik semuanya, yang berakhlak. Dari Kota Metro, Lampung, Pujiansah, Sony Samanta, TV One mengabarkan. Pemkot Metro Lampung siapkan mobil pemeriksaan kesehatan keliling. Armada bakal disebar di setiap tingkat percepatan pelayanan sekaligus pemerataan kesehatan masyarakat. Pemerintah Kota Metro berencana menerapkan program jemput bola dengan menyiapkan mobil pemeriksaan layanan kesehatan keliling. Langkah itu bertujuan menjangkau setiap tingkat wilayah yang tersebar di 5 kecamatan dengan total 22 kelurahan se-Kota Metro. Upaya tersebut diharapkan mempercepat penanganan sekaligus langkah pemerataan kesehatan bagi masyarakat. Pemerintah memastikan program kesehatan bawa KTP dilayani. BKD berlaku di setiap vaskes pemerintah. Masyarakat diminta melapor terkait kendala seputar layanan kesehatan. Masyarakat cukup menunjukkan identitas untuk mendapatkan layanan posyandu maupun puskesmas di seluruh Kota Metro. Bambang menyebut tidak boleh ada lagi masyarakat yang tidak tersentuh layanan kesehatan dan meminta melapor terkait kendala yang dihadapi di lapangan. Seperti yang saya sampaikan bahwasanya penegasannya adalah saya kepingin pemerintahan terutama di kecamatan sampai ke garda terdepan yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Pokoknya harus memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Berikan kemudahan mana juga diberikan kemudahan tanpa harus mempersulit dan sebagainya. Misalkan contoh ada hal-hal yang membuat masyarakat jauh untuk berobat saja. Di situ karena kendalanya puskesmasnya jauh. Nah tadi sudah kita sampaikan juga, apapun upaya kita harus mendekatkan pelayanan dengan masyarakat dengan memfungsikan puskeskel yang tadinya mungkin tidak bisa merujukan, kita ambil kebijakan bisa untuk merujukan. Kalaupun misalkan itu juga masih kurang bisa mendekatkan pelayanan masyarakat, maka nanti mungkin kita akan membuat kayak semacam pelayanan keliling. Apakah itu menggunakan mobil mewakili dari puskes terdekat agar supaya masyarakat untuk mendapatkan rujukan bisa berobat ke rumah sakit terdekat itu tidak susah tetapi lebih mudah. Dari Kota Metro, Lampung, Pujiansah, Sony Samanta, TV One mengabarkan. Pemkot Metro berjanji dorong peningkatan fasilitas publik yang jadi kewenangan provinsi maupun nasional. Pemerintah meminta masyarakat bersabar menunggu realisasi yang digelar dalam waktu dekat. Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso menjawab keluhan masyarakat terkait persoalan banjir dan jalan rusak di Metro Selatan. Bambang meminta masyarakat tidak gagal paham terkait setiap proses tahapan pembangunan. Masyarakat diharapkan memahami terkait kondisi yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota, kewenangan provinsi, dan milik nasional. Menurutnya, normalisasi irigasi menjadi kewenangan Balai Besar dan Perbaikan Jalan yang masuk Dinas PU Provinsi Lampung. Dia berjanji mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana fasilitas publik yang ada di Kota Metro. Pemerintah Kota Metro bakal mendorong percepatan pembangunan proyek strategis yang berhubungan dengan Pemprov Lampung maupun nasional. Masih aja masuk, aneh.
paling tidak kalau bisa, makanya tadi kan nanti akan kita turunkan tim teknis, itu menjadi kewenangan siapa, kalau misalkan itu juga bagian daripada kewenangan provinsi, maka yang akan berusaha menindaklanjuti itu tetap kita, bukan masyarakat. Karena kalau masyarakat itu tahunya adalah irigasinya bagus, jalannya bagus, dia nggak mau tahu apakah itu kaitannya dengan kebijakan pemerintah provinsi, apakah itu kaitannya dengan kebijakan pemerintah pusat. Enggak, makanya saya telah katakan bahwasanya ya sudah, nanti kita akan lihat seperti halnya juga itu. Kalau ini kaitannya dengan balai besar, yang itu kaitan mungkin kebijakannya adalah kebijakan provinsi, maka nanti biar kami pemerintah daerah yang membangun komunikasi dengan. Dari Kota Metro, Lampung, Pujiansah, Sony Samanta, TV One mengabarkan. Wali Kota Bambang Iman Santoso ingatkan soal sanksi penutupan SPPG yang tidak sesuai SOP. Pemerintah bakal menindak tegas SPPG nakal mulai penonaktifan sementara hingga pencabutan operasional. Pemerintah Kota Metro berjanji tidak mentolerir kesengajaan di setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang ada di Kota Metro. Wali Kota Bambang Iman Santoso mengingatkan konsekuensi bagi SPPG yang tidak memenuhi standar operasional prosedur. Bambang menyebut faktor keselamatan menjadi prioritas di program makan bergizi gratis MBG. Pihaknya bakal menindak tegas SPPG nakal yang tidak memperhatikan standar keamanan pangan yang sudah diatur pemerintah. Sanksi berupa evaluasi dan penonaktifan sementara hingga pencabutan izin operasional. Diharapkan dapat mencegah kasus keracunan yang dapat merugikan para penerima manfaat. Jadi kayak misalkan sambutan yang disampaikan oleh Ketua SPPG, jangan hanya merupakan sebuah sambutan seremonial saja, tetapi benar-benar harus memperhatikan hal-hal yang memang perlu diperhatikan kaitannya dengan masalah SPPG. Itu kan juga bagian daripada apa yang diinstruksikan nasional, bukan hanya sekadar di daerah masing-masing. Kalau misalkan memang di SPPG itu memberikan peran yang kurang baik, misalkan terjadi hal-hal yang memang secara nyata kita lihat bahwasannya itu menyalahi aturan, bahkan ya sanksinya sampai penutupan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa SPPG ini bukan hanya sekedar hitung-hitungannya adalah bisnis oriented, tetapi di sini kan memang merupakan sebuah program pemerintah yang harus disuksesal, yaitu suksesnya pemerintah ini adalah dengan SPPG bukan sekedar mencari keuntungan belaka, tapi lebih mengarah pada sosial. Dari Kota Metro Lampung, Pujiansah, Sony Samanta, TV One mengabarkan. Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso ajak masyarakat ambil pelajaran dari peringatan Hari Santri Nasional. Momentum 22 Oktober diharapkan menjadi kilas balik sejarah perjuangan santri membantu mengusir penjajah Belanda. Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso mengajak masyarakat mengambil pelajaran dari peringatan Hari Santri yang jatuh pada 22 Oktober. Perjalanan 10 tahun sejak penetapan lewat Kepres RI nomor 22 tahun 2015 menjadi awal kilas balik sejarah perjuangan santri di era penjajahan. Bambang menyebut pemilihan tanggal peringatan Hari Santri Nasional berkaitan erat dengan peristiwa bersejarah Resolusi Jihad Hasyim Asy'ari. Menurutnya, peran santri menjadi salah satu tonggak dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Bambang berpesan momentum Hari Santri dapat diterapkan dalam kehidupan di tengah era modernisasi saat ini. Wali Kota Metro juga mengapresiasi kehadiran dan respon pemerintah RI dalam penanganan musibah di Ponpes Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Dia menyampaikan duka mendalam terkait ambruknya bangunan pesantren yang menelan 63 korban meninggal dunia. Kepedulian negara, Kementerian Agama telah hadir langsung di pesantren Al-Khozini, meninjau kondisi, menyampaikan bantuan, serta memastikan agar proses pemulihan berjalan dengan baik. Langkah ini adalah bukti nyata bahwa negara hadir dan peduli terhadap pesantren dan para santri. Hari Santri tahun 2025 adalah Hari Santri yang istimewa. Tahun ini adalah 10 tahun peringatan Hari Santri sejak pertama kali ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2015. 10 tahun bukan waktu yang singkat. Dalam rentan waktu itu,
kita menyaksikan semakin kuatnya peran pesantren dan santri dalam berbagai bidang kehidupan. Marilah kita ingat selalu jasa-jasa para pahlawan. Kita syukuri nikmat kemerdekaan ini dengan melakukan hal-hal baik yang membawa kemaslahatan untuk bangsa Indonesia. Dari Kota Metro, Lampung, Pujiansah, Sony Samanta, TV One mengabarkan. Wakil Wali Kota Metro sebut Kota Metro memiliki potensi ekonomi kreatif. Wakil Wali Kota Metro, Lampung, Rafiq Adi Pradana melirik Ekrab subsektor pengembangan game daring. Pemerintah bakal menggandeng komunitas e-sport untuk menciptakan peluang industri kreatif baru di Kota Metro. Pemerintah Kota Metro menyambut baik workshop yang difasilitasi Kemenkraf dan Komisi 7 DPR RI di Idea Grande Hotel pada Kamis siang. Wakil Wali Kota Metro, M. Rafiq Adi Pradana menilai Kota Metro memiliki potensi ekonomi kreatif dengan didukung SDM memadai. Rafiq menyebut setengah dari 17 subsektor ekonomi kreatif tumbuh di bumi Saiwaiwai dengan unggulan di sektor fashion dan kuliner. Pemkot Metro tengah melirik Ekrab subsektor pengembangan game daring. Hal ini menjadi ikhtiar pemerintah mendorong munculnya pelaku ekonomi kreatif baru. Pemerintah mendukung perkembangan ekosistem game daring dengan menggandeng komunitas e-sport. Era digitalisasi membuat industri game bukan hanya sekedar hobi, melainkan menjadi sarana mencetak prestasi. Kita potensinya banyak. Kita di Ekraf itu ada 17 subsektor. Saya yakin hari ini pasti Kota Metro minimal setengah sudah terpenuhi 17 subsektor itu. Apalagi saya yakin kalau dikembangkan lagi 17 itu bisa terpenuhi semua. Hari ini yang sudah kita unggulkan itu ya fotografer, seni rupa, fashion, makanan. Nah mungkin yang belum ini yang agak sulit pengembangan game. Nah itu kita berharap kedepannya itu kayaknya potensi sangat besar. Kita akan coba cari mana pelaku-pelaku potensi usahanya yang potensial. Dari Kota Metro, Lampung, Pujiansah, Sony Samanta, TV One mengabarkan. Sudah lebih dari 1 dekade, kondisi jalan poros kabupaten yang menghubungkan Pekon Ujung Rembun menuju Tawan Sukamulya di Kecamatan Lumbuk Seminong, Kabupaten Lampung Barat belum juga mendapatkan perhatian serius dari pemerintah terkait. Jalan yang menjadi akses utama masyarakat setempat ini mengalami kerusakan parah sejak tahun 2011. Hampir setiap hari warga harus melintasi jalan tersebut untuk mengangkut hasil bumi, terutama kopi, komoditas utama di wilayah tersebut. Kondisi jalan yang rusak parah membuat distribusi hasil bumi menjadi sulit dan beresiko tinggi. Warga menilai pembangunan jalan poros ini sangat mendesak karena merupakan satu-satunya akses menuju pusat pemerintahan kabupaten, fasilitas kesehatan, dan pasar. Saat musim penghujan tiba, kondisi jalanan semakin memprihatinkan. Medan yang curam dan licin sering menyebabkan pengendara terjatuh. Kami berharap untuk pemerintah agar kiranya membangun jalan kami ini agar harga-harga yang ada di atas itu seperti sembako itu agar lebih murah. Jadi untuk sekarang ini berhubung kondisi jalan seperti ini, jadi itu semua harga-harga itu lumayan tinggi Bang atau mahal. Di sisi lain, melalui alokasi dana desa tahun anggaran 2025, pemerintah Pekon Ujung Rembun, Kecamatan Lumbok Seminong, Kabupaten Lampung Barat akan melaksanakan pembangunan jalan rabat beton penghubung antara pemangku sepanjang 400 meter. Pemerintah Pekon Ujung Rembun optimis peningkatan infrastruktur jalan desa akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan mempercepat mobilitas hasil pertanian warga. Untuk alokasi dana desa tahun ini, yang tahap pertama itu kami ada untuk pengadaan pembangunan jalan rabat beton, tapi baru pengadaan di sebatas materialnya saja. Untuk di alokasi di tahap kedua nanti, di situ baru ada dana untuk jasa pengerjaan. Kita utamakan adalah jalan poros yang ada di sekitaran fasilitas umum. Terutamanya ada balai juga di situ, ada SD, gedung posyandu, juga ada musolah di Pertalang. Dari Lampung Barat, Lampung, Pujiansah, Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. Dari kolam-kolam bioflok di Pekon Wainukak, harapan baru untuk kemandirian ekonomi warga terus tumbuh.
Sekitar 20.000 bibit lele resmi dikelola Badan Usaha Milik Desa BUMDes Karya Jaya Bersama sebagai sumber usaha baru. Pekon Wainukak terletak di Kecamatan Karya Panggawa, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Total 8 kolam bioflok di Pemangku 4 menjadi sentra pengembangan budidaya lele yang seluruhnya dibangun melalui dana desa tahun 2025. BUMDes menargetkan produksi ikan lele siap panen dalam waktu 2 hingga 3 bulan dengan harapan mampu meningkatkan pendapatan desa. Tidak hanya itu, program ini juga disampaikan sebagai cadangan pangan desa terutama saat harga bahan pokok naik. Hasil panen akan dipasarkan ke pedagang, rumah makan, dan bisa dibeli langsung oleh warga dengan harga terjangkau. Harapan kalau program ini berjalan, kita bisa juga meningkatkan untuk menambah gizi daripada anak-anak yang terindikasi terjadi stunting. Ya, kalau kita berkembang nanti, ini kan awal dari 8 kolam, ya bisa-bisa kita nanti tambah menjadi 15 atau 20 kolam. Melalui sinergi pemerintah desa, BUMDes, dan keterlibatan masyarakat, Pekon Wainukak menargetkan budidaya lele bioflok terus berkembang sehingga dapat menjadi contoh pemberdayaan unit usaha desa dan menjadi sumber ketahanan pangan lokal. Perawatannya ya dikasih makan sama pur 3 kali sehari, pagi, sama sore, sama malam. Jadwal kuras kita bisa kira-kira aja lah kalau airnya udah agak kotor, ntar kita buang gitu separuh yang kotornya, baru kita isi lagi sama air yang bersih. Kalau menurut kita sih kayaknya lele yang lebih gampang gitu daripada ikan-ikan yang lain. Dari Lampung Barat, Lampung, Pujiansah, Daniel Ngantung, TV One mengabarkan.